الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita yang selalu memberikan begitu banyak kenikmatan, karunia, taufik, hidayah serta inayahnya. Terlebih Allah masih memberikan nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan serta nikmat menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan di tengah kesibukan kita mencari maisha dunia di siang hari ini, alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini, baiti min buyutillah, untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa kita senantiasa bermohon kepada Allah agar seluruh rangkaian aktivitas kita serta ibadah-ibadah kita, baik yang sudah dan yang akan kita kerjakan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat dan salam terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada seorang manusia pembawa risalah kebenaran, pendobrak kebatilan. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap pun satu saat nanti yaumil mahsyar, di akhir-akhir kita diakui, berharap menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mengharapkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam pun terlimpah curahkan kepada keluarga dan sahabatnya hingga kepada seluruh pengikutnya yang cinta akan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, khatib berwasiat pada kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Semoga apa yang kita kerjakan semua menjadi asbab Allah menjadikan kita hamba-hamba yang kelak memperoleh kebahagiaan bukan hanya di dunia, tetapi kita semua berharap memperoleh kebahagiaan di negeri yang abadi, yaitu negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, hidup kita adalah sementara dan akhirat adalah kehidupan yang akan abadi. Dan untuk mencapai kebahagiaan negeri akhirat tentu bukan hanya dengan berleha-leha dan santai. Tentu kita harus berupaya untuk terus melakukan amal-amal kebaikan. Kita terus harus melakukan
apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW berupa amal-amal kebaikan. Karena jika kita tidak isi hidup kita dengan amal kebaikan, niscaya hidup kita akan kita isi dengan amal keburukan. Oleh karenanya, Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan kita semua, mari sama-sama kita isi hidup kita dengan berbagai macam amal-amal kebaikan yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apapun amal kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada amal-amal kebaikan yang memang Allah lipat gandakan ganjarannya. Ada amal-amal kebaikan yang mungkin di mata manusia dianggap kecil, tetapi sejatinya amal-amal itu adalah amal-amal yang akan memberatkan timbangan pahala kebaikan kita negeri di akhirat. Ada amal yang terlihat kecil pada mata manusia, tetapi justru amal itu paling berat timbangan pahalanya pada hari akhir. Sebab beratnya bukan pada bentuk lahiriah semata, melainkan pada pergulatan batin, pada penundukan ego, menahan hawa nafsu, meredam amarah, serta tetap jujur di saat lidah paling mudah berkhianat. Dalam khasanah nasihat ulama, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani melalui kitab Nasaihul Ibad mengutip pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang 4 amal yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut nukilannya adalah arba'u hisal hiya min awthaqil a'mal. Bahwa diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya amal perbuatan yang paling berat timbangannya itu ada 4. Yang pertama adalah al-afu indal qudrah, wal afu indal ghadab, was sadaqatu fil usrah, wal iffatu fil khulwah, wal haqqu inda man yakhafu aw yurja. Yang pertama yaitu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, 4 amal yang berat timbangannya di sisi Allah adalah memberi maaf ketika kita sedang marah. Setiap manusia tentu ada sifat-sifat yang dianugerahikan oleh Allah, sifat pemaaf, sifat rendah hati, sifat pemurah, bahkan ada di dalamnya adalah sifat marah. Maka setiap kali ada kejadian yang menyebabkan seseorang itu marah, tetapi ketika rasa marah itu bisa dia ungkapkan karena ada hal sesuatu yang menyebabkan ia marah, tetapi ia mampu untuk menjaga amarahnya, ia mampu untuk menahan emosinya, maka amal dia tersebut adalah merupakan amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menjadi ittiba, pelajaran buat kita. Semoga dalam keseharian kita pun mampu mengendalikan emosi, mengendalikan amarah kita. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, maka Allah akan mengendalikan atau menjauhkan siksa dari orang tersebut. Al-hadis al-qamaqal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal yang kedua adalah was-sadaqatu fil usrah. Senantiasa bersedekah, berinfak, berderma ketika dalam keadaan susah. Menjadi pemurah, menjadi dermawan ketika kondisi kita dalam keadaan ataupun keuangan kita sedang ada ataupun sedang banyak, maka itu menjadi sesuatu yang lumrah dan harus. Oleh karenanya, ketika kita sedang sempit dalam hal keuangan, ketika kita tidak dalam keadaan mapan, menjadi dermawan bukanlah perkara yang gampang. Apalagi berlaku dermawan ketika kondisi keuangan kita sangat menipis.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memposisikan orang-orang dermawan sangat dekat dengannya. Dalam sebuah hadis yang diterangkan bahwa orang yang dermawan as-sakhiyyu qaribin Allah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribinal jannah, orang yang dermawan dekat dengan surga, dan qaribum minan nas, dan dekat dengan manusia, ba'idu minan nar, dan jauh dari neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah agar kita mampu bersedekah baik di waktu luang maupun dalam keadaan sempit. Karena inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah salah satu amal yang bisa memberatkan timbangan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-iffah fil khulwah, yaitu menghindarkan diri kita dari tindakan haram dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendiri tanpa ada siapapun yang melihatnya. Maka amal ketiga inilah merupakan amal ujian akan keikhlasan kita. Seseorang dalam beramal, maka untuk melakukan ataupun menghindari dosa seseorang tidak perlu memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya, dilihat atau tidak dilihat orang. Inilah juga yang kata Sayyidina Ali adalah amal yang berat timbangannya di sisi Allah, yaitu kita berkhulwah, beriffah fil khulwah, yaitu menjaga diri kita dalam kesendirian dari perbuatan-perbuatan dosa dan tetap melakukan amal-amal kebaikan, baik dilihat orang, terlebih tidak dilihat oleh orang lain. Dan yang keempat, termasuk amal perbuatan yang berat timbangannya adalah qaulul haq liman yakhubuhu aw yajruhu, yaitu berkata yang jujur di depan orang yang ditakuti atau di depan seseorang pemimpin yang zalim. Jelas sekali materi terakhir ini berhubungan dengan kejujuran, karena kebanyakan orang berbicara menyesuaikan atau melihat siapa yang diajak bicara. Seringkali orang akan membicarakan hal-hal yang disukai oleh lawan bicaranya, terlebih orang-orang yang memberikan manfaat dalam hidupnya. Apakah itu kebenaran ataukah kebatilan? Oleh karenanya, mari kita berusaha untuk tetap mengatakan yang benar adalah benar, yang hak adalah hak, walaupun orang tersebut adalah pemimpin kita, walaupun orang tersebut adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita, karena ini bagian juga termasuk amal yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan empat amal ibadah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dengan amal kebaikan yang Sayyidina Ali katakan, yang pertama adalah yaitu agar kita senantiasa tidak marah atau menjaga amarah kita, menjaga sabar kita ketika kita sedang marah. Yang kedua, kita tetap berusaha untuk wasaddaqatu fil usra, dan yang ketiga, kita tetap berusaha untuk al-iffah fil khulwah, menghindarkan diri dari dosa kita meskipun dalam keadaan sendiri. Dan keempat, kita tetap untuk berusaha mengatakan bahwa yang hak adalah hak dan batil adalah batil kepada orang-orang yang berjasa ataupun yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita. Semoga amal ibadah ini kita mampu jadikan sebuah ibrah dan kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berharap amal-amal yang mungkin dianggap kecil di mata manusia, kita berharap ini semua amal besar di hadapan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan amal ini juga kita berharap Allah beratkan timbangan kita nanti, dan dengan beratnya timbangan amal kebaikan kita berharap Allah menempatkan kita di tempat yang diridhoinya, yaitu surga Jannatul Naim. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk bisa terus melakukan amal-amal kebaikan, dan kita berharap semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Innal ahsanal kalam kalamullah malikul alam biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.